Put down the weapon and get down on the ground! Halo para kukangers, kembali lagi bersama saya, Mimin, yang akan merangkum dan mereview sebuah film yang berjudul 88, yang mana dibintangi oleh Catherine Isabel. Tanpa tunggu lama, regangkan kaki, jangan lupa senam 5 jari, dan check this out. Cerita dimulai dengan seorang wanita yang bernama Flamingo atau Gwen, yang mana memiliki kelainan identitas karena depresi atau yang disebut fugu. Gwen yang kembali mengingat identitas dirinya, merasa bingung dan linglung. Tanpa sengaja Gwen menjatuhkan tasnya yang berisi sebuah senjata, sabun, odol, mie rebus, mie goreng. Saat mundur perlahan, seorang pria tua di belakang Gwen sengaja mengagetkannya, dan secara refleks Gwen pun menembak seorang pelayan di sana. Karena ada polisi saat kejadian, Gwen pun lari ketakutan. Saat polisi akan menangkapnya dan menembak Gwen, namun beruntungnya ada teman Gwen yang langsung membawa lari Gwen dari lokasi kejadian. Dan kisah dimulai saat Flamingo yang pingsan di pinggir jalan, dan yang ternyata itu adalah Gwen. Capek anjir, kayaknya habis kimochi semalaman. Lanjut. Di mana dia ditolong oleh seorang pria berkumis, sebut saja Asep. What the heck are you doing way out here? Waiting for you. Yang mana dia mengkimochi pria tersebut hingga pingsan. Dan mengambil mobilnya. Enak banget ya, pura-pura pingsan dapat mobil. Scan dilanjutkan kepada Gwen yang lari ketakutan ke lokasi Pertamini terdekat, yang mana Gwen mengingat ingatan mantan tentang Ike Kimochi. Ready to tell Cyrus tonight? We're leaving. Doesn't matter when. Wait. I want him to be mad at me. Terobos aja lah anjing ah, begini doang. Boleh, aduh, awet, susunya gede, aduh, ewe. Yang bingung bagaimana tangannya bisa terluka, dan bagaimana bisa ada senjata dan sebuah permen dan sebuah odol sabun di dalam tasnya. Gwen pun menelepon Aster, pacarnya, yang dimana di dalam ingatannya tadi, dan dia langsung memberitahu lokasinya kepada Aster. Aster, it's me. I think real bad. I hurt somebody. Dan Gwen pun pergi ke toko kelontong terdekat untuk menanyakan letak kos-kosan terdekat yang akan ditujunya. Numpang nanya, Mak. Hotel dekat di dia di mana ya? Taneng 2 kilo deui ke hareup, belok kiri terus ka luhur. Saat bertanya, ternyata Gwen sudah menjadi buronan karena penembakan sebelumnya. Do you know where it is?
Dan kita pun akan diperlihatkan kembali sosok Flamingo yang ternyata itu adalah Gwen saat dia mengalami depresi atau fugu sampai kepada Alfamart terdekat di lokasi tersebut. Dan ternyata yang dilakukan Flamingo adalah dia kencing sembarangan, minum susu sepuasnya, buka ciki. I don't think you can do that in here. Dan gak lupa dia juga merayu abang kasir Alfamartnya. Derek? Dan memberikan mobil yang telah dicurinya tadi. Enak banget gitu orang dapat mobil. I'm gonna let you keep this car. Dan sekian pun kembali kepada Gwen yang sudah sampai di kos-kosan yang ditujunya. Yang dimana saat masuk dia teringat akan ingatan ke pacarnya. Dan seorang pria tua yang bernama Cyrus yang membunuh pacarnya. My girl gets 500 on the rate. Hold it up, and that's what. I don't think it's that big a deal. Do it tonight. Come on, Gwen, we have to get out. Kill them all. We have to fix this. Gwen pun mengingat bahwa Cyrus lah yang telah membunuh Aster. Tiba-tiba Gwen mulai tak terkendali. Dan betapa terkejutnya Gwen melihat mayat Wings yang merupakan teman dekatnya di bak mandi. Saat akan pergi, ternyata datang Izzy, anak buahnya si Cyrus, yang akan membunuh Gwen. Beruntungnya teman Gwen sudah berada di belakang Izzy dan langsung menembak kepala Izzy. Dan temannya pun membawa pergi Gwen, yang mana dia tak ingat sama sekali siapa dia. We have to go. Let's go. Talk about the car. Come on, we have to go. Did you have a fucking stroke or something? Scan kembali ke Flamingo yang datang ke sebuah kos-kosan terdekat dan memesan sebuah kamar di sana. Dan saat di dalam kamar, dia teringat akan ingatan mantannya lagi yang telah dibunuh oleh Cyrus. Dan merasa ingin membunuh Cyrus dan ingin membalaskan dendamnya. Saat sedang sarapan, datang Cyrus and the gang untuk menangkap Gwen yang telah berubah menjadi Flamingo. That's a shitload of pancakes. Especially for a girl who doesn't like pancakes. Can I help you? I'm here to make amends. I don't know what your angle is here to help in this situation. Sorry about Aster, Gwen. Dan ternyata si Cyrus adalah orang tua angkat dari Gwen. Ternyata Gwen membawa garpu dan menusukkan ke tongkat kehidupan mas-mas berjenggot. Dan Flamingo pun berhasil kabur. Let it go. Scan kembali kepada Gwen dan temannya yang mencoba menjelaskan siapa Gwen, siapa dia dan bagaimana bisa terjadi. Dan mengajak Gwen untuk membunuh Cyrus. But you do remember that Cyrus killed your boyfriend Aster, right? You wrote an even better plan to kill Cyrus. Tried to kill Cyrus? Dan pergi ke tempat Lemmy untuk membeli senjata dan perlengkapan lainnya. Saat transaksi tiba-tiba mereka disergap polisi setempat dan terjadilah adegan saling tembak-menembak. That ain't fun. Lemmy dan anak buahnya pun terbunuh di tempat. Get out of here, sexies. Saat ingin kabur, mereka telah dicegat di luar dan Gwen pun tertangkap.
dan temannya Tai berhasil kabur walaupun mendapat kecupan panas dari senjata polisi. Tiba-tiba Tai pun datang untuk menyelamatkan Gwen di kantor polisi tersebut. Dan berhasil kabur, namun sayangnya Tai tewas tertembak oleh polisi. Nice to see you, Flamingo.